demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ikut kelompok 2. Nah, setelah tadi kamu refresh, sekarang kamu pembelajaran hidup. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Dalam pembelajaran ini diberi kelancaran hingga barokah. Berdoa, dipersilakan. Yuvani, Ibnu, Ilham Faisal, Ilham Maulana, Muhammad Rozi, Muhammad Fahidu, Rajan, Kina. Nih, sebelum pembelajaran nanti kita buat namanya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat saya sebagai guru dan Anda sebagai murid, nanti yang akan diyakini dan dilaksanakan pada saat pembelajaran. Ya, nanti saya bagikan ini. Begini, Anda tulis dalam pembelajaran ini Anda inginnya yang bagaimana agar pembelajaran ini Anda merasa nyaman, senang. Terus nanti ditempel, nanti dibaca satu persatu, saya tulis, nanti yang sepakat kita tulis di ini lembar karton ini, terus lembar karton nanti akan kita tempel di bengkel. Jadi itu sebagai pengingat nanti kalau kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Paham ya? Ini saya bagikan dulu. Anda boleh menuliskan lebih dari satu. Kalau sudah selesai, nanti ditempelkan di papan tulis. Nanti kita baca bersama-sama. Ya, silakan tulis. Tulisannya yang jelas biar bisa dibaca. Iya benar. Senyamannya Anda saat pembelajaran.
Sudah? Nanti di sebelah sini ya, kita makan sebelah sini bebas di mana. Nanti kita bahas bersama. Bon, yang sudah sampai sini. Silakan. Sampai sini. Ya. Nah, nanti dibaca bareng-bareng. Pon, ya tadi kita baca tentang itu. Oke, dapat ini satu, saya dulu. Tempat, waktu. Itu ya? Saya. Allah. Jangan memarahi murid walaupun salah. Begini, guru tidak boleh marah. Kok bener kalau salah tidak boleh marah ya? Saat praktek tidak boleh keluar sana sini. Oh, saat praktek tidak boleh keluar tidak boleh mengganggu teman saat sedang praktek. Tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran praktek. Saat pembelajaran dilarang keluar ke kantin kecuali di jam istirahat. Sama dengan ini ya. Terus kalau telah masuk kelas pelajaran saat 10 kali. Kelas masuk saat 10 kali. Tidak boleh ngomong kasar. Saat pelajaran tidak boleh mengoperasikan HP. Pembimbing harus menjelaskan dengan jelas dan teliti. Penjelasan dari guru harus jelas dan teliti. Tidak boleh ada hukuman. Tidak ada hukuman. Tidak boleh ada yang marah-marah. Boleh bercanda asal ada batasnya. Boleh bercanda
asal ada batasnya. Tidak boleh makan di dalam bengkel. Tidak boleh makan dalam bengkel. Sesama teman harus bekerja sama. Dibuka ini. Bekerja sama. Saat pembelajaran guru tidak boleh marah. Ya. Boleh keluar ke kantin untuk membeli sesuatu. Boleh kantin untuk membeli sesuatu. Saat pembelajaran tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan dalam boleh happy harus happy. Tidak cuma boleh, harus happy. Kelas lain dilarang masuk bengkel. Kelas lain dilarang masuk bengkel. Saat terlambat masuk bengkel tidak ada hukuman, melainkan langsung masuk ke bengkel praktek. Iya, tidak ada hukuman. Nah, ini yang kalian tuliskan kita baca satu. Ada sudah ada enggak. Nanti kita juga bisa merevisi kalimat-kalimat tersebut. Tepat waktu? Tepat waktu. Jadi kalau hari Rabu Anda mulai standar 10:15. Kamis, Jumat startnya jam 7. Ya. Istirahat pertama jam 10. Masuknya istirahat kedua jam berapa? 12 kurang perempat sampai setengah satu. Yo, jadi istirahat kedua 11.45 sampai setengah satu. Berarti 45 menit Anda bisa jajan, tapi 45 menit itu Anda juga wajib olahraga. Sepakat? Jam 3 kurang seperempat tidak usah ada perintah, langsung bersih-bersih. Ya. Oke? Bersih-bersih. Alatnya dikumpulkan, dikembalikan sesuai yang dibidang. Jam 3 doa absen. Cara saya bolos. Ini oke? Ya? Guru tidak boleh marah. Oke. Pak, gak usah bilang Pak jangan marah-marah. Kamu bilang Pak, keyakinan kelas. Oke? Dikatakan. Terus praktek juga boleh keluar bengkel. Sudah. Jarang poyok. Ya, kecuali mandi. Ya. Praktek tidak boleh keluar bengkel tanpa izin. Kecuali izin. Izin dengan saya. Saya minta ini nanti saya buat kelompoknya. Nah, misalnya Pak Dipada bengkel, Anda bilang ketua kelompoknya. Misalnya ketua kelompoknya
malah kita dulu satu titik. Oke. Sepakat? Tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran praktek. Biasanya kan, misalnya kita jadi terus apa namanya hari itu EC ini itu apalagi saat nulir kena jadi biasanya EC. Nah orang jadi biasanya boleh kocok besto nanti lalu cotik dulu orang jadi adalah ini mulai kan titik berikutnya pas jemput semua jadi kayak diri mulir tapi semua ukurannya berat jadi semua pas mulir oke nggak jadi ini praktek jangan ngobrol ya hati sepakat nanti tidak boleh ganggu teman kamu pelajar praktek nanti mesinnya ada kamu ternyata nanti disepakati terang masuk saat 10 kali enggak ya? Langsung pas 3 gimana semua? Enggak? Pak Sore? Tidak boleh ngomong kasar. Hati. Yang ketenangan. Ngomong kasar kan tidak bisa saya sebutkan opo-opo kuwi. Tidak boleh ngomong kasar. Tapi kasar dalam arti sebenarnya boleh ya. Misalnya, Pak, pembukaan saya itu tidak harus tidak boleh ngomong kasar. Kasar kok. Tidak harus Pak. Kasar langsung. Harus Pak. Ya. Kamu paham sendiri ya? Oke. Saat pelajaran tidak boleh mengoperasikan HP. Ya Pak. Korek? Soalnya nanti sewaktu-waktu saya butuh. Ya. Misalnya tolong pegang ambil HP-nya, saya suruh aplikasi apa, masukkan kita belajar lewat HP dan lain sebagainya. Tapi juga harus dijaga, ya. Jangan mungkin dan lain-lain. Terus penjelasan dari guru harus jelas dan teliti. Orang tidak paham, Pak, saya belum paham. Orang akan seneni. Pak, saya belum paham gini-gini. Piye to? Pak. Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Setuju? Ada hukuman. Nanti ada kata-kata. Setiap hari ada menyiapkan kata-kata motivasi. Ya. Saat ya, ada yang menyenangkan. Terus boleh bercanda akan kebebasannya. Ya. Soalnya Pak juga sering canda. Gojek. Apa yang dua mungkin belum ada apa yang isi Gojek. Saya Gojek dengan M1. Saya paling kuat M1. Ada Gojek. Terus tidak boleh makan dalam beker. Jadi ini, soalnya kasusnya gini, di beker CNC itu pas liburan ada
sering mati. Ternyata kabelnya makan itu full. Dan sorti ada bekas nasi bungkus. Itu yang baik. Terus bekerja sama. Misalnya di Pajar nggak bisa, nggak harus tanya Pak Gun, tanya ke mengikuti cara ini harus ada belajar. Ini nggak ada ring-ringan, nggak ada saling kompetisi. Ini cabut bisa kabeh, sebar industri. Ya, boleh tertarik untuk membeli sesuatu. Sesuatu dengan izin. Orang tak boleh membeli sesuatu. Yang penting izin. Kau bilang misalnya mulai tenang, pagi doyong orang-orang kaki mulai pas makan ya. Tapi harus konsekuen. Nah, misalnya kamu jam 9 ke kantin makan, kenapa? Kamu dapat jam 10 istirahat, kamu sudah pelajar betul-betul. Tidak ada tekanan dalam pembelajaran. Ya. Ini maksudnya ini. Maksudnya ya, tidak ada yang boleh marah-marah, tidak ada rumah, itu toh. Yang paling penting, semua dari rasa sesu, bukan buat menunjukkan kamu, baru yang menjadi pacar orang gula. Tetap kudu happy ya. Baik, jadi kelas main dilarang masuk BN. Biasanya kan kamu Vietnam kalau kabio. Biasanya kelas kelompok 1, kelompok C kan tidak gugur, bisa di ya biasanya 1 sampai 16 yang di sore 2. Setuju semua? Siap? Siap. Siap deh? Tepuk tangan dulu. Pada kelas selesai. Nah kita mulai caranya bermain kata-kata. Nah, ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya sehingga kita bisa belajar bersama, berdiskusi bersama dalam program kami itu untuk berbagi budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini bukan bersifat menggurui. Ini kita diskusi saja, kita belajar bersama tentang budaya positif. Sebenarnya saya juga agak malu. Ini judulnya berbagi budaya positif. Padahal kalau Bapak Ibu guru lihat prancingan saya pasti kan di wagu. Tapi kalau Bapak Ibu guru lihat akhir-akhir ini kan mungkin tidak ada siswa lagi yang keliling lapangan. Di Mesir tidak ada lagi yang jalan jongkok. Nah itu salah satunya kami mencoba menerapkan tentang budaya positif. Tuh, enggak tuh. Pertama paradigma baru pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang paradigma baru pembelajaran. Itu pemerintah itu sudah mempunyai banyak program untuk memperkenalkan sebuah paradigma baru pembelajaran. Itu kita mengenal adanya Merdeka Belajar lewat PNM, platform Merdeka Mengajar. Juga salah satunya ada pendidikan calon
guru penggerak yang kebetulan kami ikuti. Untuk paradigma baru pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini yang kebetulan itu yang dicetak tebal itu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi kalau di paradigma baru pembelajaran itu selain siswa-siswa kita mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kodratnya, itu yang kita tekankan itu adalah karakter dari siswa-siswa itu sendiri. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini. Jadi nanti dalam pembelajaran, orientasi pembelajaran yang utama itu pada murid, aktivitas yang paling banyak itu pada murid. Tidak seperti yang dulu, murid hanya sebagai objek gurunya untuk mendengarkan, berceramah dan lain-lain. Sebelum mencapai hal itu, kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama karena takut akan hukuman. Kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga ini yang mungkin kita inginkan dari siswa-siswa kita, mempunyai motivasi internal dari diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kan selama ini mungkin atau kita sendiri dalam melakukan sesuatu itu kan takut akan hukuman, harus buat SKP takut, TPP-nya enggak cair, atau suatu penghargaan berebutan menjadi guru berprestasi dan lain-lain. Itu kita mencoba berperilaku, khususnya kita mendorong untuk siswa-siswa kita itu untuk mempunyai motivasi internal dari siswa-siswa itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti mungkin kita akan perkenalkan sebuah adanya restitusi. Restitusi itu untuk memunculkan motivasi internal pada siswa kita nanti. Dan yang pertama, hukuman. Hukuman adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi. Kemudian konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Kita nanti akan belajar tentang banyak restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi nanti anak itu secara sadar dari dirinya untuk melakukan suatu hal tersebut, tidak karena hukuman, tidak karena konsekuensi. Padahal kita selama ini mungkin sering melakukan hukuman atau konsekuensinya. Nanti kita coba membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini. Dari tabel tersebut ada beberapa yang kita tebalkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi atau tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu pendek. Kemudian untuk yang restitusi itu pilihan penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini digarisbawahi, kalau mendapatkan hukuman, murid itu akan membenci peraturan. Kalau untuk konsekuensi, itu murid akan menghormati peraturan. Tapi yang mungkin levelnya lebih tinggi, untuk restitusi, itu murid akan menghormati dirinya dan orang lain, sehingga dengan sadar akan melaksanakan peraturan tersebut. Dan
Ini lagi kalau misalnya dalam hukuman itu katakannya awas, kalau dilakukan ya nanti awas kamu. Ya, itu beberapa bulan sampai itu masih saya lakukan seperti itu. Kemudian yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dan kalau restitusi, mungkin kata-katanya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita mencoba menyadarkan siswa, perlakuan siswa tersebut sesuai dengan keinginannya, tidak, karena setiap manusia di dalam hatinya pasti mempunyai nurani yang baik. Tuh, nah ini, nah coba hukuman atau konsekuensi untuk Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Karena sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi sudah coret-coret, sebagai gantinya dia mengganti kertas tersebut. Jadi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, di sekolah kita masih seperti itu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ada yang masih seperti itu kecuali saya? Sekarang sudah ada. Dulu. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Yang terakhir ini membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Oke, tadi motivasi karena hukuman, sekarang motivasi karena penghargaan. Kita coba ulas penghargaan. Penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu ini biasa dilakukan kita semua, terutama saya sebagai wali kelas. Yuk, laporannya tidak dibuat, nanti nyoto bareng. Ada ya seperti itu. Jadi kalau penghargaan itu, jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, atau siswa itu hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi yang terakhir itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, nanti ada tahap-tahapnya restitusi dari penanganan muridnya sesuai dengan restitusi gimana, nanti akan lebih kita jelaskan. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Jadi restitusi itu tidak cuma karena takut hukuman atau tidak cuma karena ingin mendapatkan penghargaan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada suatu solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau hukuman, maksudnya kalau hukuman suatu siswa misalnya dihukum, itu kan malah menjauhkan dari kelompoknya. Penghargaan juga gitu. Kalau hukuman menjauhkan kelompoknya malah disendirikan, kalau penghargaan dia akan menjadi merasa hebat. Dalam penanganan siswa, mungkin sering kita mendapatkan siswa yang tingkahnya itu aneh-aneh. Kalau telisik lebih jauh, sebenarnya siswa itu akan mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Siswa itu berusaha untuk mencapai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi kita semua atau siswa kita semua, jika ingin melakukan sesuatu yang aneh-aneh, sebenarnya anak itu ingin mencapai kebutuhannya. Dan kebutuhan-kebutuhan itu dikategorikan dari 5 kebutuhan tersebut. Untuk lebih jelasnya, nih kita simak video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih,
perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan keselamatan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, butuh pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau.
menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup tersebut. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk tidak sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol sistemnya. Pada umur yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru barangkali berpengaruh dalam mengatur kebiasaan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Itu tadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, itu misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi salah satu bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas suatu kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Terus dari kelima kebutuhan tadi kita coba ada studi kasus suatu permasalahan, itu ada beberapa jawaban dari Dinda. Kita nanti menganalisis
kebutuhan apa yang akan dicapai oleh Dinda. Dinda seorang anak kelas 10. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Yang pertama, kalau Dinda menjawab, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru. Kebutuhan apa? Kesenangan. Oke? Dan yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebetulan kasih sayang atau rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja. Kebutuhan apa? Kebebasan. Oke? Jadi Dinda itu juga pengen mengeksplor suatu kompetensinya. Terus aku sebel gambar itu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan penguasaan untuk mendapatkan kompetensinya, kalau gambarnya itu harusnya bisa rapi. Kemudian hasil yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ini bisa menyetir, jawabannya Dimas seperti ini: aku merasa bangga dan keren. Kebetulan penguasaan, karena si Dimas ini bisa menyetir mobil tersebut. Biar aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan, jadi bebas. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan, kebebasan. Iya. Senang karena bebas. Oke. Terus menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Terus tuh nanti yang dari saya nanti akan lebih dijelaskan tentang 5 proses kontrol. Nanti ini bukan level-levelan mana yang kita akan yang bagus-bagus ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita itu selama ini sebagai posikator sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Mana yang lebih baik? Nanti Bapak Ibu guru bisa lihat. Kemudian nanti yang terakhir ada penanganan tentang siswa melalui segitiga restitusi. Karena tadi segitiga restitusi itu untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Nanti yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir nanti menanyakan keyakinannya, sehingga siswa akan secara sadar dengan dirinya sendiri untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih waktunya Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Nanti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik Pak. Tahu nggak kalau kenapa bawa pagi kecil? Tahu Pak, karena saya tadi dibanting titir Pak. Kenapa sampai belajar? Karena saya kesal pada bunda saya Pak. Ada yang salah. Iya Pak. Ya itu kalau mikir itu kan kesabaran, capek-capek, terus ada yang salah pasti kesel. Nah untungnya kamu bantingnya di meja, tidak sampai mengenai teman. Oke, Iya Pak. kalau sampai ketemu jadi bahaya. Kalau Mbak pikir itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kerja nggak? Tidak Pak. Yang harusnya gitu. Harusnya ya saya harus mengikuti prosedur praktik Pak. Terus kamu mau memperbaiki permasalahan ini? Siap Pak, saya mau Pak. Kalau mau memperbaiki kesalahan kamu, harusnya gimana? Kalau terpikir, Saya akan lebih sabar dan teliti Pak. Dan tidak mudah terbawa emosi. oh setuju. Kalau kamu bisa sabar, bisa teliti, tidak sampai emosi, nanti kira-kira hasil praktiknya akan apa? Gimana? Akan jadi Pak, bagus. Bagus, nilainya bagus, hasilnya maksimal, kamu akan menjadi operator yang handal. Ya Pak. Kalau misalnya bisa melakukan keyakinan seperti itu, kira-kira perasaanmu gimana? Saya juga senang Pak. Senang, pas kamu bisa menyelesaikan pekerjaan, Ya Pak. sabar, teliti, itu pasti hasilnya bagus. Kita mulai hari ini ya. Ya Pak. Kita mulai saat ini kamu berusaha melaksanakan keyakinan kelas kita dan prinsip kerja sesuai dengan standar. Siap. Siap ya? Siap Pak. Silakan kembali ke kelas. Ya Pak. Kira-kira kenapa kamu yang hari ini? Karena saya terlambat masuk sekolah. Oh gitu. Kenapa Mas? Hah? Karena saya bangun siangan dari semalam melihat sepak bola yang pada larut malam. Oh nonton sepak bola, asik. Tapi ya tetap harus tahu waktu. Ya, Iya Pak. kamu siangan kan nanti bisa terlambat sekolah. Sekarang coba dipikirkan. Kalau kamu bangun siangan itu kan menjadi masalah. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas ya, tidak Pak. Terus yang sesuai keyakinan kelas atau prinsip kamu itu yang gimana? Seharusnya saya tidak tidur larut malam dan jauh lebih awal. Ya, di jam lebih awal, terus tidur lebih awal, bangun lebih awal, sehingga kamu bisa siap-siap berangkat sekolah. Kira-kira bisa memperbaiki nggak? Bisa Pak. Terus kalau bisa memperbaiki, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal dan berangkat sekolah lebih awal. Terus apalagi Akan memasang alarm Pak. untuk anak-anak ada yang bisa bangunan kamu di rumah? Ada ibu dan bapak saya Pak. Ibu dan bapak. Berarti yang akan kamu lakukan tidur awal, pasang alarm, terus minta tolong ibu bapak untuk Untuk bangunan kamu. Kira-kira mulai kapan? bulan besok Pak. Mungkin dong, bisa. Bisa Pak. Jika kamu di awal bangunnya, kira-kira kamu akan mendapatkan apa? Akan berangkat lebih awal Pak dan tidak terlambat lagi. Kalau bisa berangkat pagi, bangun pagi, itu gimana berangkat? Jadi lebih tenang Pak dan berangkat pun tidak terburu-buru. Oke. Sip. Mulai besok kita coba lakukan keyakinan kelas itu, ya. Iya Pak. Siap? Siap Pak. Oke, sekarang boleh praktek lagi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila Suranto dari kelas 11 TPM 3.
SMK Negeri 1 Klego. Alhamdulillah saya tidak dihukum saat saya membanting kikir pada praktek tadi. Saya diajak diskusi dengan Pak Triwidodo untuk solusi permasalahan saya. Saya akan lebih teliti dan lebih sabar dalam praktek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Dwi Aprilio dari kelas 11 TM1 SMK Negeri 1 Klego. Tadi saya terlambat masuk ke sekolah karena bangun kesiangan. Namun saya sangat senang sekali karena tidak dihukum oleh Pak Triwidodo dan saya diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah saya. Saya akan melaksanakan hasil diskusi tersebut dengan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.